Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar A dan Teteh semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. A dan Teteh, hari ini kita akan belajar PAI dengan materi mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah kemarin A dan Teteh belajar mengenai hadis yang menganjurkan kita untuk selalu hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh perilaku hidup sehat. Ya, siap? Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Anak yang selalu bersih berarti anak yang beriman. Bersih artinya terbebas dari najis dan kotoran, baik badan atau tempat tinggal kita. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat, contoh kebersihan untuk diri sendiri. Nah, ini pasti sering dilakukan oleh AA dan Teteh ya. Contohnya adalah dengan mandi. Mandi ini dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Agar badan AA dan Teteh bersih dari kuman dan kotoran yang menempel di badan. Jangan lupa ketika mandi gunakan sabun ya. Selanjutnya adalah selalu menggosok gigi. Menggosok gigi juga dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu ketika A dan Teteh bangun tidur dan A dan Teteh hendak tidur. Jadi A dan Teteh tidur dalam keadaan gigi bersih. Nah, karena gigi yang bersih membuat kuman atau kotoran tidak betah diam di dalam gigi kita. Jadi giginya nanti akan selalu sehat ya. Selanjutnya ada lagi, ketika tangan A dan Teteh kukunya sudah panjang, jangan lupa untuk selalu mengguntingnya, ya. Kemudian ada lagi, selalu mengganti pakaian setiap hari. Ya, jadi kalau pakaiannya sudah terlihat kotor, sudah tercium bau, A dan Teteh langsung ganti bajunya ya. Kemudian perilaku sehat dan bersih di masa pandemi. 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. Namun pada masa pandemi ini, Ibu harap AA dan Teteh semakin rajin melakukannya. Ketika sudah bermain, sebelum makan, atau sudah membereskan rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika AA dan Teteh sedang berada di luar rumah, tidak ada air mengalir dan tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer agar tangan AA dan Teteh terhindar dari kotoran dan kuman. Selanjutnya, jika A dan Teteh ingin keluar rumah, selalu gunakan masker. Maskernya bisa berupa masker kain atau masker medis. Jika menggunakan masker kain, A dan Teteh jika sudah digunakan 1 kali, jangan lupa untuk dicuci dulu ya. Jadi jangan terus dipakai, jika sudah dipakai sekali, cuci lalu keringkan. Jika A dan Teteh menggunakan masker medis yang sekali pakai, kalau sudah digunakan harus dihancurkan lalu dibuang ya, agar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada lagi, jika A dan Teteh ingin keluar rumah, lihat dulu apakah situasinya berkerumun atau tidak. Jika sedang berkerumun, tolong dihindari. Ya, ditunda saja dulu. Jangan dulu ikutan berkerumun karena kuman atau virus akan mudah tercemar ketika ada kerumunan. Ya, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Kenapa? Agar kita terhindar dari virus dan kita berperilaku sehat. Lalu ada lagi contoh perilaku hidup bersih dan sehat di tempat tinggal. Ini adalah beberapa kegiatan yang biasa A dan Teteh lakukan di rumah kan. Menyiram tanaman, menyapu lantai rumah, membuang sampah pada tempat sampah, membereskan tempat tidur, juga membersihkan WC atau kamar mandi. Hal ini dapat dilakukan A dan Teteh dengan anggota keluarga bersama-sama. Nah, hal ini dilakukan agar A dan Teteh rumahnya bersih, sehat, dan nyaman. Ya, selanjutnya ada lagi contoh perilaku hidup bersih dan sehat
dalam menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini contohnya. Ini sering kita lakukan ya di sekolah. Piket ya. Piket ini dilakukan secara kelompok. Jadi, ketika kita kerjakan secara kelompok, kita tidak merasa capek, tapi kelas kita jadi bersih, sehat, dan nyaman ketika belajar. Selanjutnya, di setiap sekolah ataupun di kelas pasti ada tempat sampah kan? Nah, itu gunanya adalah agar A dan Teteh memudahkan A dan Teteh untuk membuang sampah ketika setelah jajan atau membuang kertas yang sudah tidak dipakai. Jadi, jangan buang sampah di mana saja karena itu dapat membuat lingkungan sekolah kita menjadi terlihat kotor ya dan banyak kotoran atau kuman yang menempel. Jadi jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempat sampah. Nah, selain menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan, kita juga harus menjaga kebersihan hati dari sifat buruk dan tercela. Jangan suka berburuk sangka ya kepada teman atau kepada orang lain, jangan saling menghina, dan jangan mengotori hati kita dengan hal-hal yang tidak baik. Sebaiknya kita isi hati kita dengan berpikiran yang positif, yang membahagiakan diri kita, dan isi hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah dengan begitu hati kita menjadi bersih ya. Amin. Selanjutnya tugas untuk A dan Teteh. Apa yang biasa A dan Teteh lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi ini agar terhindar dari virus? Yuk ceritakan melalui gambar yang dibuat oleh AA dan Teteh di buku gambar. Oke? Jadi tugasnya menggambar ya. AA dan Teteh coba sih ceritakan bagaimana sih kegiatan AA dan Teteh di rumah ketika masa pandemi ini agar AA dan Teteh tidak terkena virus yang membahayakan ini. Nanti tugasnya dikumpulkan kepada guru PAI-nya masing-masing ya. Ini contohnya. Contohnya ini jadi A buat gambar, warnai. Lalu ini salah satunya ya. Contohnya adalah dengan menjaga jarak itu contohnya. Jadi nanti A dan Teteh buat gambar yang lebih bagus ya. Untuk kelas 2A dikirimkan kepada Bu Anu, kelas 2B dan 2C kepada Bu Rita, dan untuk kelas 2D kepada Bu Rini. Ya, jangan lupa jangan tertukar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga AA dan Teteh selalu dimudahkan dalam mengerjakan tugas dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.